Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang analisis perusahaan Samsung. Perkenalkan, nama saya Anissa Yu Fernanda dengan NIM 195. Saya Febrianti Alfia dengan NIM 189. Saya Nesa Angelina dengan NIM 154. Jadi, di dalam era globalisasi saat ini, memacu perkembangan teknologi. Salah satunya dalam bidang teknologi informasi. Teknologi informasi adalah bidang yang berkaitan dengan penggunaan komputer, perangkat lunak, jaringan, dan sistem lainnya yang berguna untuk mengelola, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Jadi, perusahaan Samsung telah berkembang dengan cepat melalui identifikasi bisnisnya. Pada tahun 1950 hingga elektronik dan teknologi informasi di dekade berikutnya. Di tahun 1960, Samsung membentuk divisi elektronik. Produk utamanya yaitu televisi hitam dan putih. Samsung menjadi tonggak penting dalam ekspansi ke industri teknologi. Tantangan yang dihadapi oleh perusahaan Samsung dalam menjalankan dan mempertahankan dominasi di pasar global yaitu persaingan yang sangat ketat di pasar teknologi, fluktuasi pasar semikonduktor, ketergantungan pada pasar smartphone, isu politik dan perdagangan global, inovasi yang terus-menerus diperlukan, masalah produksi dan rantai pasokan serta perubahan perilaku konsumen. Analisa kelebihan dan kekurangan sistem informasi manajemen dalam perusahaan Samsung. Kelebihan yang pertama, ada integrasi sistem yang canggih. Samsung menggunakan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning seperti SAP yang telah diintegrasikan ke berbagai unit bisnisnya. Yang kedua, kecepatan pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis data melalui dashboard interaktif, laporan analik, dan sistem prediktif berbasis AI. Yang ketiga, ada efisiensi operasional. Proses otomatis produksi, logistik, dan distribusi dikendalikan dengan sistem informasi yang terpusat. Terus ada kekurangan. Yang pertama, kompleksitas sistem. Struktur organisasi dan jaringan bisnis Samsung yang sangat besar menjadikan sistem informasi manajemen sangat kompleks dan sulit untuk dimodifikasi cepat. Yang kedua, biaya implementasi dan pemeliharaan yang tinggi. Biaya untuk mengembangkan, memelihara, dan mengupgrade sistem informasi sangat tinggi. Yang ketiga, resiko ketergantungan pada vendor. Ketergantungan terhadap sistem ERP seperti SAP dapat menimbulkan risiko jika terjadi gangguan layanan atau perubahan kebijakan vendor. Berikut diagram sistem informasi manajemen dalam perusahaan Samsung. Berikut beberapa produk yang diproduksi oleh perusahaan Samsung. Proses pembangunan sistem informasi manajemen dalam perusahaan Samsung terdapat dua macam, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan, yang kedua, rancangan sistem. Kemudian ada pengembangan sistem informasi dalam perusahaan Samsung. Terdapat 3 pengembangan, yaitu yang pertama, pengembangan aplikasi. Membangun aplikasi sesuai dengan rancangannya, misalnya membuat aplikasi, web, atau mobile untuk pengelolaan aset, logistik, dan produksi. Yang kedua ada integrasi sistem, yang ketiga ada pengujian. Kemudian maintenance sistem informasi dalam perusahaan Samsung yaitu mengupgrade secara berkala untuk memperbaiki bug, meningkatkan keamanan dan menambahkan fitur baru. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi yang digunakan oleh Samsung. Perusahaan Samsung menggunakan berbagai sistem informasi canggih dalam menjalankan operasional perusahaannya. Beberapa di antaranya ada ERP atau Enterprise Resource Planning untuk mengintegrasi proses bisnis.
supply chain management untuk pengelolaan rantai pemasok, serta CRM untuk menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Dan fungsi sistem informasi adalah sistem informasi ini membantu Samsung dan dalam menjawab tantangan global seperti pengambilan keputusan berbasis data, efisiensi proses produksi, dan kolaborasi antara cabang di berbagai negara. Dengan adanya sistem seperti BI dan data analitik, Samsung juga bisa menganalisis tren pasar dan merancang strategis bisnis secara lebih akurat dan cepat. Mengapa Samsung membutuhkan SIM global? Karena dalam menjalankan bisnis secara global, Samsung sangat memerlukan sistem informasi manajemen. Hal ini untuk memastikan semua unit bisnis tetap terkoneksi dan pengambilan keputusan dilakukan secara cepat dan tepat, serta agar perusahaan tetap kompetitif di tengah persaingan pasar teknologi yang sangat ketat. Baik, untuk kesimpulan dan sarannya, sebagai kesimpulannya, sistem informasi bukan hanya sebagai alat bantu, tetapi sudah menjadi fondasi utama dalam keberhasilan Samsung. Sebagai perusahaan teknologi global, kami menyarankan perusahaan-perusahaan lain untuk juga beradaptasi dengan sistem informasi yang lainnya, agar tetap relevan dan unggul dalam persaingan pasar digital saat ini. Sekian penjelasan dari kelompok 1 tentang analisis sistem informasi manajemen perusahaan Samsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.